Episode pertama kita apa ya? Wah, tapi lu beneran inget gak episode pertama ya, Pak? Lupa. Wah, beneran lupa. Ada gak yang favorit lu gitu? Yang lu bahas yang berkesan banget episode? Mungkin salah satu yang favorit LGBT ya. Karena itu kayak butuh sebuah keberanian besar untuk melangkah membahas itu. Kita bahas soal kebahagiaan yang ngambil dari videonya Hotman Paris. Wih. Itu lumayan bagus. Oh gitu. Hello God on Topic itu muncul sebagai satu pembahasan yang seringkali kita bahas sesuatu yang tidak akan pernah mungkin lu temuin di gereja, di mimbar gereja. Kayak maksudnya isu terkini. Belum tentu hari Minggu lu dengerin isu ini atau apa perspektifnya. Apakah yang sebaiknya diundang oleh Hello God on Topic? Tulis di kolom komentar dan kami akan menerima semua saran dan ide. Tuhan Yesus bangkitnya di subuh, di pagi hari, atau malam sebelumnya. Gue mau bercanda tapi takut. Jangan, nanti aja kalau gitu. After a beautiful 1 year, teman-teman, happy birthday to Hello God on Topic. Jadi teman-teman, welcome to Hello God on Topic first year hot bareng gue Julius dan Andre Tunggal. Luar biasa. Biasanya gue jawabnya beda. Beda ya? Iya, tapi kali ini gue happy. Oh gitu. Karena apa? Kita ulang tahun. Kita ulang tahun, teman-teman semua. Yes. Hello God on Topic memasuki ulang tahun anniversary yang pertama. Anniversary atau ulang tahun nih? Ulang tahun. Ulang tahun ya. Tapi gue langsung tiba-tiba kayak wonder gitu loh, Jul. Apa? Episode pertama kita apa ya? Wah, tapi lu beneran inget gak episode pertama ya, Pak? Lupa. Wah, beneran lupa. Yes, jadi teman-teman, happy birthday untuk kita ya. 52 episode 52 episode dan ini adalah episode 1 tahun 52. kita yang genap. Dan thank you untuk dukungan dari teman-teman semua yang telah mendukung Hello God on Topic sejak pertama kali terbit, which is 1 tahun yang lalu, 9 April 2022. Iya. Jadi kita melihat ada terlalu banyak, nanti akan dikumpulkan dan digathering oleh teman-teman rekan-rekan untuk komen-komennya. Betul. Ya. Ada terlalu akan banyak. di-capture dan akan dipasang semuanya bagaimana jadi berkat Hello God on Topic. Amin. We are so grateful. Yes, teman-teman, we are so grateful. Kita bisa menjadi berkat untuk teman-teman. Teman-teman juga bisa mendapat banyak dari kita. Tadi episode pertama tahun lalu, ingat gak lu bahas apa? Lupa Ya? Beneran, gue tiba-tiba kayak oke. The first time actually kita bikin di sono. Di sono. bener di sana, teman-teman. Ada di sebelah sana. Dan teman-teman tahu ruang pertama yang kita pakai untuk Hello God on Topic adalah ruang makan. Ruang makan. Teman-teman, jadi kita ada benar-benar fotonya jadi ceritanya kita nih bikin Hello God on Iya. Hello God on Topic itu kita kebetulan berkantor di ruang kayak serbaguna begitu, ruang Yes, rapat ruang ya. rapat. Lalu kemudian kami pakai ruang makan untuk bikin podcast karena gue ingat banget tuh waktu itu. Apa? Kayak project ini harus jalan. Bagaimanapun caranya, Gas. pakai gaya apapun, gas pokoknya. Gas. Dan itu betul-betul kita prepare kayak tidak benar-benar kayak teman-teman kayak hari ini kita bikin segini, Iya. enggak. Masih butut banget. Butut banget. Tapi Videonya, fotonya nanti munculin fotonya. Nanti Lu- munculin di sini ya. Iya. Tung, Nanti nih, muncul ini- ya. ini- Jadi ini- mana di HP lu tadi Iya, tuh? nah ini gue tak kasih tunjuk dulu deh. Jadi di episode pertama ini, nih fotonya kayak gini nih. Nah, Ya, jadi- ini sebelum take. Iya, jadi teman-teman bisa dilihat di layar kaca nih ya nanti ya dipasang. Wih. Kita betul-betul di sekeliling itu kita cuman pasang kain doang gitu. Itu tirai hitam. Wah. Julius boleh cerita kenapa tirai hitamnya itu Jadi bagaimana jadi ceritanya? teman-teman itu belakangnya kan tembok ya. Temboknya kurang bagus kok. Jadi kita beli tirai hitam buat antisipasi agak itu. buluk ya. Udah agak buluk temboknya, kita pasang tirai hitam. Terus Julius Teja waktu itu survei tirainya berapa lama ya Wah, waktu lama itu ya? sekali. Benar teman-teman, emang perjalanan menuju episode 1 itu adalah perjalanan paling susah. Setelah itu semua berjalan dengan puji Tuhan, haleluya. Sometimes you have to take the first step dan. The first baby step itu yang paling Iya, susah itu. iya, Jadi iya, episode iya, pertama iya, tuh kita iya. bahas ini kok. Pornography. Pornografi. Waktu itu jadi teman-teman Hello God on Topic kan kita ngambil konsep kita mau membahas topik-topik yang sedang happening Iya. dari sudut pandang kekristenan, Sampai sudut sekarang. pandang. Sampai sekarang, sampai hari ini, today, which is today, 1 year. Hari ini kita sudah membahas semua yang happening selama 1 Semua tahun yang ya. happening selama 1 tahun gitu. Jadi teman-teman juga kita mau bahas 5
top 5 dari episode kita Hello God on Topic, top Yang 5 happening. yang paling banyak ditonton, yang paling viewersnya paling banyak gitu, yang paling menarik minat dari teman-teman semua. Menarik. Kita mau dari 5 ke 1 atau 1 ke 5? Asra kaulah. Tapi sepanjang 1 tahun ini kita sudah menjangkau berapa, sampai video ini dibuat kita udah berapa view? Oke, pas banget lu tanya karena tadi gue beneran research. Asik. Jadi teman-teman, kita kan ada 2 platform ya, ada YouTube dan ada Spotify. Noise-nya nggak dihitung. Oh ya, noise juga. Tapi Anda lupa ya? ada. Sorry, terlalu excited. Noise-nya juga ada, cuma noise kan analytics-nya masuk Spotify. Jadi di YouTube dari total 51, belum termasuk episode hari ini, kita sudah menghit 163.000 penonton. 163.000 penonton. 163.000 teman-teman, which is you guys semua. Thank you so much. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua di Spotify 2.900-an. Gue tiba-tiba mau tahu kapasitas Gelora GBK. Kenapa? Kapasitas GBK Nggak nyampe cepeceng. 77.000. Wah, gila. Berarti kalau teman-teman semua ke GBK, berarti kalau Hello God on Topic itu tayang gitu ya, kira-kira ditonton oleh 2 kali lipat penonton GBK. Wah, luar biasa. Kita perlu kali kayaknya sesekali kita ngadain live podcast gitu, ngundang gitu kan satu GBK. Tadi gue mikirnya 163.000 itu si Deddy Kobuzier bisa dapat dalam 1 jam. Kita dalam 1 tahun. Yang itu nggak usah dibahas. itu nggak usah dibahas lah ya. Ya. Tapi intinya kita grateful. Kita grateful untuk 163.000 view yang sudah teman-teman, kontribusi dari teman-teman semua untuk mendukung pelayanan ini. Yes, betul. Yes. Oke. Makanya kita mau bahas 5 topik yang paling diminati oleh teman-teman. Kita masuk dari 5 ke 1 aja ya, kok biar gampang. Boleh. Episode ke top 5 yang pertama, yang kelima sih sebenarnya adalah, anggap aja muncul nih, pung gitu ke teman-teman semua. Episode yang kelima ya, video yang kelima itu adalah pendeta curhat. Ingat gak lu yang mana? Pendeta curhat. Jadi gini ya teman-teman ya, actually ya di belakang layar gue nggak benar-benar ini. Jadi memang untuk menangkap perjalanan kita, itu namanya nostalgia. Yes. Jadi gue memang nggak prepare. Iya. Jadi benar-benar di prepare sama Julius sama ini ya. Gue. Sebentar, pendeta curhat. Pendeta kok curhat? Waktu itu isunya adalah seorang pendeta melakukan tindakan kriminal. Pendeta yang membunuh rekan kerjaan. Itu salah satu episode yang entah kenapa gue kurang enjoy. Kalau teman-teman nonton, gue rada kurang enjoy di episode itu. Iya. Tapi waktu itu pendetanya melakukan tindakan kriminal kan. Terus habis itu di episode itu kita bahas kok bisa sih pendeta kayak gitu ya. Kenapa sampai seorang pendeta bisa membunuh temannya? Teman baik bahkan itu ya? Iya, teman baik. Well, teman-teman, kita bertanya kan, kenapa seorang pemuka agama bisa melakukan hal yang sekeji itu? Somehow yang sebenarnya harus kita, sebelum kita bertanya, yang kita harus manage adalah ekspektasi kita emang. Karena kan wajar orang berekspektasi, wajar sekali lagi ya, orang berekspektasi pemimpin agama itu harusnya melakukan kebenaran, betul, melakukan yang baik gitu, jangan sampai melakukan dosa. Tapi ibarat kayak kita tuh berekspektasi dokter kok bisa sakit, itu kan ekspektasi yang tidak realistis. Karena dokter pun adalah manusia yang bisa sakit, sama halnya pendeta pun adalah manusia yang bisa berbuat dosa, meskipun itu tidak boleh jadi pembelaan lah gitu untuk membenarkan tindakan kejahatan, ya kan? Ya, kejahatan tetap kejahatan, dosa tetap dosa gitu. Tetapi kita harus ekspektasinya tuh harus wajar. Ya, bahwa seorang pendeta, hamba Tuhan juga adalah seorang manusia biasa yang bisa jatuh di dalam dosa. Keren banget ya. Itu gue berasa kayak, oh ini kesimpulan dari video itu langsung peng gitu, sama kayak kayak video waktu Anda itu. Boleh tonton ya video itu, kesimpulannya sama. Kalau beda kalau beda berarti ada apa pandangan Andre Tunggal yang bergeser seiring waktu. Tapi dari penjelasan lu barusan gue yakin nggak beda jauh lah, sama lah. Menjadi berkat. Oke, kita move on ke yang kedua. Yang keempat. Ini tadi lu bahas nih. Yang keempat itu adalah episode paling pertama kita. Pornografi ya? Iya, Pendeta M.
OnlyFans. Waktu itu Oh, gua tahu karena iya. kasus apa? Kasus apa? Marcel. Betul. Si Marcel dong udah punya anak dong. Iya. Dia waktu itu Dea. Waktu itu kita sebut aja karena udah banyak kan di berita ya. Jadi waktu itu ada kasus Dea bikin video OnlyFans gitu. Iya. Terus habis itu viral. Influencer M membeli Ngebeli video 2 juta gitu. Iya. Harganya 2 juta. Ini 1 tahun lalu by the 1 way. tahun lalu ya. Iya, 2 juta. Terus habis itu si Marcel Widiantonya ngaku di story, saya memang nakal, tapi saya tidak kriminal. Woi, itu bagus tuh. Terus habis itu Nakal kita tapi bahas. tidak kriminal. Mm-mm. Nah, permasalahan antara nakal dan kriminal itu satu permasalahan yang penting perlu kita bahas nih. Asik ya. Asik nih. Asik. Nakal dan kriminal. Gini, Oke. orang bilang gini, nakal boleh. Jahat jangan misalnya. Mm-mm. Atau nakal boleh, kriminal jangan. Nakal nggak apa-apa gitu. Nah, gua boleh bilang ya bahwa itu statement ada benarnya. Ketika definisi dari nakal itu katakanlah adalah sesuatu yang dilakukan tidak seperti orang pada umumnya, atau tidak seperti norma pada umumnya. Kayak gimana Misalnya. tuh? Kayak gimana? Normanya begini. Biasa tuh terjadi, gua ambil contoh misalnya di anak sekolah aja deh. Iya. Iya kan? Kenakalan remaja. Kita setuju bahwa kenakalan ada yang wajar, ada yang nggak wajar. Iya, betul. Gue juga Setuju dong. Setuju banget. Kenakalan yang wajar tuh misalnya telat. Oh, oke. Netral, bagus. terus. Wajar Iya. dalam konteks bahwa itu sesuatu yang bisa kita terima. Dan Iya bisa nggak sih? diubah juga. Bisa diubah. Bisa diubah. Atau misalnya kenakalan yang wajar apa sih? Main handphone pas lagi ibadah. Nakal nggak tuh? Sekolah. Oh, sekolah. Bapak. Uh, Kenakalan namanya apa sih? Nyelundupin HP ke di kelas. kelas. Iya. Atau apalagi ngebully teman. Ngebully Itu teman. kenakalan yang wajar meskipun itu tidak boleh kita tolerir loh. Iya. Maksudnya tidak boleh kita biasakan. Biarin. Nggak boleh gitu. biarin, nggak boleh Nah, biasain. pada konsep itulah gue bilang begini. Orang bilang nakal boleh, kriminal jangan. Kalau gitu, gue boleh dong terus-terusan lakukan kenakalan. Gua boleh Salah. Gitu. Jangan berpikir bahwa sampai pada titik, oh yang penting gue nggak kriminal. Itu pandangan itu tidak benar loh. Iya kan? Iya. Kita setuju bahwa kriminalitas tidak boleh kita lakukan lah gitu Iya, lah. pasti. Hindarilah gitu ya. Pasti. Maksudnya janganlah kita lakukan begitu. Tapi kenakalan bukan berarti menjadi pembenaran. Karena gua nggak kriminal, gua boleh nakal. Oh iya. You get the point? Banyak orang yang sering arahnya selalu ke sana gitu. Orang melakukan kalimat itu sebagai pembenaran bahwa gue boleh nakal. Yang penting gua nggak jahat. Iya. Nah, padahal kita tahu bahwa nakal itu bukan sesuatu yang boleh lu terus lakukan. Sesekali tapi nggak apa-apa. Bukan ya. Bener sesekali tapi nggak apa-apa gitu. Jangan deh, jangan. Tidak boleh ditiru. Karena sebenarnya gini, the problem of kenakalan, lu tahu yang paling kena masalahnya tuh siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Itu masalahnya. Pandangan ngerti. Kristen itu, misalnya ya kalau kita ngomong soal masalah Kenakalan. pornografi. Pornografi. Firman Tuhan mengatakan bahwa percabulan itu merusak diri. Paulus bilang percabulan itu siapa yang ada dalam percabulan, dia tidak berdosa terhadap orang lain. Kan banyak kan pembelaannya, gue nonton pornografi, Gue nggak rugiin orang gue lain. masturbasi, Iya. gue nggak hamilin orang kok. Bener, Iya benar. bener. Tapi, nah itu tadi, lu ngerusak diri lu sendiri. Iya. Gitu, lu ngerusak diri lu sendiri dengan lu punya pikiran itu akhirnya malah nggak punya. Tidak terlatih untuk Gitu. memiliki pikiran yang baik. Misalnya nih contoh aja, bercandaan soal masalah colokan, ya kan? Iya. Colokannya ternyata terlalu kecil gitu. Kita yang udah otaknya kotor, akhirnya larinya kemana? Ke situ. Lubangnya kegedean gitu. Why should? Ya kan? Iya. Nah, maksudnya akhirnya lama-lama itu kita jadi pikiran kita nggak indah Iya. dan itu nggak bagus. Iya. Gue kebayang pikiran lu tidak terlatih untuk berpikir hal yang baik. Iya. Lu semakin terlatih untuk berpikiran hal yang buruk terus. Iya, dan buat gua nggak ada untungnya. Kayak misalnya gua terlatih untuk pikir, tapi itu nggak ada untungnya buat lu. What's the point dan apa untungnya buat lu untuk berpikir? Justru berpikir indah itu adalah lebih baik. Iya.
Lebih baik berpikir kalau colokan itu yang Ya colokan. Colokan. Bukan colokan yang nggak punya kan gitu kan. Atau enggak dia cari duit buat beli colokan yang lebih gede gitu atau seker yang lebih gede, nggak penting. Ya BTW si Marcel itu ya, Marcel Widianto. Gue baru tahu juga ternyata dia memiliki kepercayaan yang sama kayak kita. Lu baru tahu. Iya, gue baru tahu baru-baru ini. Gue sih udah duga juga sih, tapi ya whatsoever. Benar. Iya, cuma intinya ending dari episode itu kurang lebih sama ya. Kalau kita punya pemikiran yang negatif, ya kita bakal terus berpikir negatif gitu. Jadi mendingan kita jauhkan kalau hal-hal pikirannya seperti itu. porno, ya larinya ke porno melulu. Iya, gitu. iya. Itu episode 1 loh. Episode 1. The one who start it all. Luar biasa ya. Biasa, 51 episode kemudian kita sudah sampai di sini. Oke. Oke, kita masuk ke top 3. Apa top 3? Satu sisi gue agak seneng karena top 3-nya itu nggak semuanya dari era lama. Ada yang dari era baru. Oke. Nah, pertama kita top 3 dulu nih. Pendeta pelepas kutuk keturunan. Oh, isunya apa? Isunya waktu itu Ada lagi isu nggak? ada Atau ada. Bagus banget isunya. Waktu itu lagi viral-viralnya si siapa namanya? Pesulap merah. Pesulap merah. Tapi gue namanya siapa gitu. Pesulap merah tuh lagi viral Iya, banget. iya, Karena iya. dia ngelawan dukun kan. Tapi sekarang dia udah hilang ya. Dia udah turun banget. Ya, Marcel juga namanya kan. Marcel juga ya? Marcel ya? Gue lupa loh. Ada apa sih dengan Marcel? Ya, jadi dia lagi gencer-gencernya tuh lawan dukun. Ngelawan dukun. Dukun. Terus habis itu waktu itu kita mau bahas tentang si ini dia dan dukunan kan. Tapi tiba-tiba di dalam dunia gerejaan ada yang video itu loh, yang lo kalau disentuh, oh, kita harus melepas kutuk keturunan kita biar hidup kita lebih sukses, lebih bahagia, terus ditempel jidatnya jatuh orangnya. Ingat gak lu? Ingat gak lu? Oke. Makanya isu melepas kutuk keturunan itu kita ambil bareng sama si pesulap merah ini. Baiklah. Karena waktu itu kita lihat ada banyak gereja-gereja atau rumah ibadah yang kayak melakukan praktik mukjizat. Oh iya, gue ingat. Ya, Oke, gue ingat. Itu praktik Oke, mukjizat oke. itu. So, apa waktu itu? Ya, pembahasannya adalah gini. Kadang kita terlalu paranoid. Ya, paranoid dengan isu kutuk keturunan, paranoid dengan apa. Padahal itu adalah sesuatu yang kalau menurut gue sih gak begitu juga. Gitu, karena di dalam Kristus gue percaya banget bahwa di dalam Kristus ada pembebasan. Dalam hal spiritual kayak gitu, menurut gue sih Kristus membebaskan kita. Iya. Gitu, ada Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Iya, karena waktu itu pembahasannya lebih ke materi. Ekonomi jelek. Oh iya. Usaha rusak. Iya. Itu karena Ini keturunan gara-gara kita. kutuk gitu. Berdosa keturunan Nah, kita. manusia itu cenderung apa tuh? Cari kambing hitam tuh. Harus ada yang disalahkan. Harus ada yang disalahin gitu ya. Iya. Padahal ya usaha jelek ini maaf ya. Iya. Bisa jadi karena lu males aja. Lu males, lu nggak mau kreatif gitu kan. Betul. Iya kan. Ya bisa jadi lu nggak mau keluar dari zona nyaman juga gitu. Bisa jadi. Zona nyaman menarik tuh. Comfort zone. Atau enggak teman-teman bisa cari ya gereja yang membantu melepaskan kutuk keturunan itu. Ending episode itu seingat gue nih kalau gue nggak salah balik lagi ke jangan sampai kita jadi orang Kristen tuh naif. Yang langsung main ambil percaya aja. Terus gue tentu saja mengeluarkan quotes gue yang sangat luar biasa. Kita harus menjadi kritis, bukan skeptis. Tapi bukan skeptis. Legend itu. Gak tau gue sebut berapa kali episode. Oke, kita move on ya. Kedua. Isu kedua. Ini lu hafal ya? Hafal dong. Oi. Bisa dibuktikan kebenarannya teman-teman. Cek di YouTube Hello God, terus cek popular. Yang kedua, ini udah lumayan lama nih episode keempat kita. Ini yang membuat Hello God on Topic tiba-tiba gitu. Karena waktu itu tidak pernah ada yang bahas sebelumnya. Atau udah ada tapi jarang. LGBT pertama kali mengudara di YouTube channel ya. Wah, itu Hello cerita God. tentang isu itu. Isu itu yang lu pakai sampai hari ini. Betul, isu itu yang selalu dipakai ko Andre sampai hari ini. Fotonya ada ya kalau nggak salah di PPT lu. Jadi begini ya. Ada Julius. Sejujurnya trajektori pembahasan tentang isu LGBT itu Hello God memberanikan diri untuk membahasnya itu tidak mudah. Iya.
Iya, betul. Kenapa? Karena sebagai seorang yang gini kan gue pelayanan di gereja dulu ya. Sekarang juga. Iya juga, iya. Maksudnya waktu pelayanan di gereja lokal dan sebagainya, kita ada dalam satu struktur, bukan gerejanya ya, tapi kita ada dalam satu struktur kekristenan yang mungkin sampai hari ini yang tabu membicarakan itu. Iya, benar. Kita tabu membicarakan LGBT, tabu membicarakan tentang isu ketertarikan sesama jenis, homoseksual, lesbianisme, atau transgender. Kita tabu sekali membicarakannya. Dan di dalam kultur kekristenan di Indonesia itu selalu dicap sebagai sudah dosa, titik. Udah nggak ada yang lain. Iya. Jadi kalau misalnya ada seorang yang merasakan pergumulan itu, jadi bingung dan bertanya-tanya, gua ini sudah Kristen, gua rajin ke gereja, gua mau pelayanan, gua mau mengasihi Tuhan, tapi kenapa gua tertarik sama jenis? Itu jadi pergumulan besar. Akhirnya apa? Sebagian dari mereka berkesimpulan pada titik ekstrim. Oh, Tuhan mah nggak ada, atau Tuhan jahat, Tuhan ciptain gue begini, Tuhan nggak sayang gue, tuh gue nih hidup buat sia-sia gitu. Ya udah, karena mereka udah begitu, ya sudah mereka hidup YOLO misalnya, atau mereka hidup hanya untuk menyenangkan diri sendiri atau sepuas-puasnya. Tapi ada sebagian yang lain menyiksa dirinya dan sebagainya. Nah, isu itu akhirnya membuat kita Hello God, gue secara pribadi itu akhirnya betul-betul harus mengkaji dan memikirkan apa kata firman Tuhan, apa pandangan teologis yang benar, apa isi hati Tuhan tentang LGBT. Jadi betul-betul waktu itu kita putuskan untuk kita bahas gitu. Wah, itu benar-benar progresnya itu tuh kayak tidak mudah. Dahsyat. Dan bisa dibilang bahwa tidak banyak yang berani membahas LGBT secara belak-belakan seperti yang dilakukan Hello God. Ya, khususnya pada zaman itu teman-teman. Itu tahun lalu. Sebulan dari hari ini, berarti bulan Mei itu. Bulan Mei tahun lalu kita bahas. Itu gue inget, itu salah satu episode yang menurut gue satu agak emosional. Dua, itu salah satu episode yang pada saat itu berkesan buat gue. Bayangan emosional sama teman-teman ntar dipikir berantem loh. Kalau teman-teman tahu, jangan lupa nonton. Nanti teman-teman sendiri tahu gitu. Kalau dia udah nonton kan. Jangan lupa nonton. Nanti linknya ditaruh aja ya. Oh iya, nanti linknya ditaruh di bawah. Ditaruh di deskripsi aja dia. Nice. Itu waktu itu, BTW, itu kan 10.000 views ya. Gua rasa itu ada dongkrakan dikit. Harusnya kita udah nyampe 60.000 views kalau diakumulasiin sama yang lu upload. Iya. Bener kan? Aduh, tapi benar juga. Itu another story. Menurut gue waktu itu salah satu yang bikin gue juga kayak bikin lo apa? Bikin gue ngerasa podcast ini baik gitu ya. Karena isinya menurut jadi setelah gua, 1 bulan dulu baru lu rasa baik. Enggak keterlaluan lo. Kan masa orientasi gitu. Pertama kali nih podcast gitu kan, 4 episode terus tahu-tahu sekarang udah 52 gitu. Iya. Terus setelah lu rasa baik terus? Gue rasa baik gitu. Apalagi waktu itu message-nya tuh bagus banget menurut gue. Kayak kalau gue memposisikan diri gue sebagai orang yang bergumul dengan hal itu dan gue mendengar ini, gue akan merasa gue punya harapan. Bukan bias ya, tapi teman-teman kalau teman-teman nonton, teman-teman mungkin akan merasakan hal yang sama gitu. Thanks God di kolom komentar. Twing. Udah setahun lalu. Oke, itu untuk top 2-nya ya. Top 1. The very fenomenal video yang tidak disangka-sangka. Gue agak bingung juga sih kenapa di video bisa tiba-tiba melonjak dari 40 ke nomor 1. Itu gak dipromosiin. Jadi episode 40 itu ya? Iya, 40-an lah. 40 something. Itu gak dipromosiin loh. Itu datang secara tiba-tiba. Gue upload story IG mungkin sekali. Tiba-tiba langsung ya gede gitu ya, rame lompat ke nomor 1. Ramai sekali. Lagu setan. Lagu penyembahan setan di Grammy Awards. Sam Smith. Lagu Unholy. Mami don't know doing something unholy. Lagu itu kok. Pembicaraan itu kok. Andre Tunggal sudah menyanyikannya. Apakah berarti Andre Tunggal bagian dari penyembah set?
setan. Apa astaga, selama Astaga, ini saya astaga, pikir astaga, Anda astaga, memiliki astaga. hati, ternyata semua dilakukan untuk setan. Itu teman-teman, kita nggak ada yang nyangka. Berapa sih? Berapa sih? 11.000. 11.000. Naik 1.000 dari yang ceban kan. Iya, iya. Cuman gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba Gede ya. gede, dan itu video satu nggak dipromosiin banget, cuman diupload emang karena weekly, dan kita ada topik nih, topiknya bagus waktu itu. Si Sam Smith kayak penyembahan setan gitu di Grammy Awards, tunjukin video, pung, wih, apakah sebenarnya selama ini Hello God on Topic memiliki satu pembahasan yang harusnya kita bahas terus? Setan. Atau enggak pada saat itu kita mengundang para pengikut setan untuk menonton Hello God on Topic. Misalnya mengusir jin. Itu mengusir apa? Roh halus, makhluk halus. Mengusir makhluk halus. Bikin apa namanya reality show, betul. Ghostbuster. Nggak, itu agak geblek sih. Jadi intinya, Tapi memang mungkin orang yang akhirnya senang karena itu sesuatu yang tidak pernah dibahas juga ya di gereja ya. oh itu make Maksudnya sense. jarang banget. Apalagi khususnya setan. Iya, isu-isu kayak begitu tuh kan kayak sesuatu yang gak bakal lu denger juga. Kayak gini loh, teman-teman perhatikan deh, Hello God on Topic itu muncul sebagai satu pembahasan yang seringkali kita bahas sesuatu yang tidak akan pernah mungkin lu temuin di gereja, di mimbar gereja. Iya gak sih? Iya. Kayak maksudnya isu terkini, belum tentu hari Minggu lu dengerin isu ini tuh apa perspektifnya. Iya. Belum tentu juga. Tapi Hello God on Topic menghadirkannya. Iya. Tapi bukan berarti kita berusaha menggantikan gereja ya. Oh iya, tentu saja tidak. Kita hadir membahas salah satu dari perspektif lain. Perspektif ini aja. Perspektif kita yang mungkin sulit untuk dibahas di gereja. Karena kan gereja sifatnya satu sisi komunal, ya nggak sih kok? Iya. Rame-rame gitu. Komunal rame-rame, dan gereja itu biasanya kan sudah punya kurikulumnya. Kalau let's say khotbah kan, Iya. kurikulumnya udah ada. Terus mau bahas isu-isu terkini, bagaimana caranya? Nggak bisa. Nggak ada forumnya. Oh iya. Yang biasa dibahas apa? Iya, paling isu doktrinal, isu pengembalaan, Iya. ya kan, isu eksposisi Alkitab, begitu. Oke. Sama occasion gereja, tema gereja. Kalau occasional kan misalnya nih masuk Jumat Agung nih. Iya. Ya udah, pembahasan khotbahnya paling-paling apa? Gua tebak nih hari Minggu kemarin, Minggu Palma. Yesus masuk Yerusalem. Ya, hampir semua gereja membahasnya. Make sense. Karena ya itu annual. Iya. Salah nggak? Nggak salah. Nggak, Itu baik. memang kita harus butuh merayakannya terus Iya. supaya kita mengenang, jangan lost the meaning gitu. Iya, BTW gara-gara lu ngomong itu, gue jadi ingat kemarin Jumat Agung. Episode ini tayang hari Sabtu. Teman-teman, juga. selamat Jumat Agung. selamat Jumat Agung. Kok dari tadi kita nggak melakukannya ya? Gue beneran lupa loh. Hey, harusnya waktu hari Sabtu ini Yesus sedang ada di kubur. Pertanyaan gue, Jul. Apa? Yesus Gua suka dikubur. nih. Iya. Yesusnya dikubur atau di mana? Di dalam kubur. Tubuhnya di dalam kubur. Terus Rohnya di kemana? dunia orang mati. Yakin lo? Hah? Yakin lo? Kurang ajar nih pertanyaan kayak gini. Gimana teman-teman? Pasti Yakin? ikut pengakuan iman rasuli kan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Jangan langsung nebak gitu dong. Bener bilang. kan? Bener lagi. Bener nggak? Bener lagi. Iya, turun ke dalam kerajaan maut. Lu tahu nggak dalam pengakuan iman rasuli turun dalam kerajaan orang mati itu dikasih tanda kurung? Emang iya? Tidak di PPT? Setiap hari. Tidak dimasukkan di PPT? Saya kan tidak tahu. Bentar. Ini kenapa pembahasannya jadi teologi Nggak ya? apa-apa, bagus. Oke, gue mau kasih tau. Oke, bagus. Turun dalam kerajaan orang mati itu di dalam tanda kurung, Jul. Itu artinya Artinya? ditambahkan kemudian. Berarti? Pada sejak awal pengakuan iman rasuli itu belum ada. Atau lebih tepatnya itu menjadi hal yang kontroversial. Wah, jadi sebenarnya Tuhan Yesus ngapain? Jadi dalam gua belum bahas teologisnya dulu. Nggak apa-apa, ini Gua bahas- topik gua bonus bahas teman-teman. secara historisnya nih Iya, gitu. iya. Ini topik Pengakuan bonus. iman rasuli itu terus kemudian turun dalam kerajaan turun dalam Mati. kerajaan maut. Itu dalam tanda kurung, Jul. Karena itu debatable dan itu ditambahkan. Jadi belum tentu turun ke dalam kerajaan maut. Apakah betul Yesus turun dalam kerajaan orang mati? Kerajaan maut. Kalaupun Tuhan Yesus turun, Tuhan Yesus ngapain di sana? Mengangkat orang-orang mati naik ke surga. Ayo loh ya. Jadi hari Sabtu Yesus di mana?
Ya, jawab di kolom komentar. Yesus Woi. di Hello God on On Topic. Topic. Yesus di hatiku, Di Yesus hatiku di juga. hatimu. Hari Minggu Tuhan Yesus bangkit kan pada hari ketiga. Iya, Tuhan Yesus bangkit kan gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu apa. Yang pertama kali lihat si Maria. Magdalena. Iya, Magdalena. Pas dilihat kuburnya udah kosong. Heeh. Petrus lari, kosong. Tuhan Yesus bangkitnya di subuh, di pagi hari, Mm-mm. atau malam sebelumnya. Gue mau bercanda tapi takut. Jangan, nanti aja kalau gitu. Karena Yesus bangunnya subuh. Ngapain? Gak usah dibicarain. Gak usah Nyambung gak? dibicarain. Lu nyambung gak maksudnya? Yesus bangunnya kan bukan Oh, di pagi hari. Gue nyambung. Berarti Yesus bangkitnya subuh. Iya. Buat apa? Makan. Oke, teman-teman, selamat hari Jumat Agung. Dan teman-teman jangan lupa besok selamat hari Paskah. Ibadah Paskah. Tolong kasih tahu sama kami semua bahwa apakah Anda nyambung dengan maksud pikiran kami berdua. Tapi kami tidak mau menyambutkannya. Kenapa Yesus bangun subuh-subuh? Bangkit. Bangkit. Bukan bangun Iya, subuh. biar karena Tuhan Yesus tahu Maria nanti mau datang. Biar supaya Maria datangnya udah lihat kosong, Tuhan Yesus Nggak surprise ya? Nggak surprise. Itu kan udah hari ketiga juga. Iya juga. Lanjut, kita balik ke topik yang Balik. tadi. Kita balik ke episode Sam Smith dan penyembahan setan. Mungkin kau itu saran kali sebenarnya buat kita. Ini kan udah tahun pertama nih. Kita udah mulai tahun keduanya nih. Kita mulai dengan episode setan-setan. Kok mulainya masuk setan-setan sih? Karena setan tuh episode yang paling digemari 1 tahun belakangan. 1 kali kita bahas setan, 2 kali kita bahas setan kok. Gitu. Iya, satunya meledak si Sam Smith ini. Satunya apa yang setan nih? Waktu itu sebenarnya kita ngambil film yang lagi viral, KKN Desa Penari. Oh, setan. jadi hari ini jadi kita boleh kali kita nextnya kita bahas setan-setan. Gitu. Menurut teman-teman setan apa yang kita mesti bahas? Gue suka nih arahnya nih, dari tadi kita ketawa-tawa nih. Setan apa yang kita mesti bahas? Arahnya bagus nih. Setan-setan Indonesia kenapa nggak sekeren setan-setan luar negeri gitu kan? Kuasa-kuasa kegelapan. Jangan sampai ya YouTube Hello God on Topic kemudian menjadi channel pembahasan klinik-klinik dan setan-setan ya. Jangan sampai kita membahas apapun yang lagi ada happening dengan perspektif Kristen yang benar. Itu benar. Akan selalu seperti itu, tidak akan berubah. Iya dan amin. Oke, jadi intinya Apa perspektif Kristen soal dibatalkannya Piala Dunia Under 20? ada rencana yang lebih baik dan lebih indah. Puji Tuhan. Oke, balik ke yang tadi. Jadi di antara top 5 itu, kan kita udah bahas nih top 5-nya itu episode yang kita berdoa juga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Tapi di antara itu kan gue nggak tahu nih dari 5 episode ini ada nggak yang favorit lu gitu, yang lu bahas yang berkesan banget episode. Dari 5 itu. Nggak usah, dari 51 ini. Jangan 5 terlalu sempit. Mungkin salah satu yang favorit LGBT ya. Karena itu kayak butuh sebuah keberanian besar untuk melangkah membahas itu. Iya. Karena tidak mudah untuk menjadi seorang yang berada dalam ekosistem gereja, ekosistem pelayanan, lalu kemudian mengangkat isu dan berbicara. Karena itu kayak you taking a risk untuk ditentang juga, bukan oleh orang luar. Orang sendiri. Lu ditentang oleh orang sendiri. Ditentang oleh tradisi yang begitu anti terhadap kelompok LGBT. Iya. Gitu. Iya. Itu kayak satu langkah besar yang gue lakukan. Langkah nekat yang gue lakukan for the sake of, karena gue merasa bahwa Tuhan punya hati, Tuhan sayang sama mereka yang sedang bergumul dengan LGBT. Iya. Itu ya satu. Itu langkah besar. Iya, nice. Bagus itu. Ada lagi? Ting 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 ting. Gua ada. Gue mesti dikasih list dulu baru gue ingat satu-satu ya. Tapi kalau sekarang yang berkesan LGBT, Nah, sambil lu yang mikir, berkesan ya lu pikir deh. gua waktu itu baru-baru ini kita bahas soal kebahagiaan. Yang ngambil dari videonya Hotman Paris. Wih. Itu lumayan bagus. Oh gitu. Iya. Apa yang jadi berkesan buat lo? Karena kita setiap orang bohong kalau misalkan dia menyangkalin ya. Lu, gua, teman-teman semua di sini yang nonton, juga orang-orang lain di dunia ini, semua mencari kebahagiaan. Ya. Betul. Kayaknya maksudnya kebahagiaan adalah tujuan yang paling realistis. Iya. Tujuan paling realistis untuk setiap manusia di dunia ini. Karena apa? Karena dunia ini kita berhadapan dengan realita yang kesengsaraan, penderitaan, Iya.
perang dan sebagainya, and every one of us looking for happiness sebagai Looking for- antitesis dari penderitaan. Yes, betul. Everyone looking for happiness. Itu makanya menurut gue berkesan di situ. Itu- Selain karena alasan semua orang mencari kebahagiaan, apa yang bikin lu berkesan? Karena waktu itu gue hostnya lagi bagus banget sih. Lumayan make sense ya, lumayan make sense. Terus teman-teman, BTW kita juga ada episode-episode yang udah collab dengan beberapa influencer-influencer Kristen yang lain. Kita Ada Bang Christopher Tapiheru, Bang Yeri. Bang Jerry, Bang Yeri yang lagi keluar viral itu. di login. Iya, keluar itu lu tahu, keluar di login. Terus habis itu si Revi dan teman-teman kita Apa kita perlu panggil Onat? boleh tuh. Mau bahas apa sama Onat? Nggak tahu, nanti kita bahas ya, nggak penting gitu. Atau kita panggil Habib Jafar? Wah, dengan open minded mungkin boleh gitu. Tapi don't make me ini ya, gue suka dengan Islam versi Habib Jafar. Keren ya. Keren. Islam versi Habib Jafar loh ya. Iya. Jadi maksudnya apa yang dia pandangan dia, gue cukup suka. Mhm. Cukup suka. Jangan Anda pikir saya akan pindah server ya. Stop. Saatnya lanjut ke episode ke topik yang selanjutnya. Resiko lu kalau bisa ngomong sama Ya gue. kan, gue cuma ngomong, oh kita ada nih influencer yang datang. Gue baru mau bilang, teman-teman ada nggak rekomend influencer lain yang mau kita undang? Ada Kayak yang bilang Lokat katanya gue Topik. bakal pindah katanya. Iya lanjut. Iya, topik berikutnya. Kita undang Revi. Kita undang Revi, kita undang Kita Christopher. undang siapa lagi? Yeri, Christopher, 3 Dan dan beberapa profesional lain. Berapa profesional yang lain ya. Dan kita terus pengen juga ngundang-undang teman-teman lagi di tahun kedua ini. Siapakah yang sebaiknya diundang oleh Hello God on Topic? Tulis di kolom komentar dan kami akan menerima semua saran dan ide. Terima kasih teman-teman semua. Nah, itu kan tadi Hati-hati loh suruh diundang yang berat-berat, kita ya susah kan, loh. ya kan belum tentu kejadian. Iya juga. Nah, kita move on. Undang Tuhan Yesus. Kan Kan Tuhan Yesus sudah bersama Betul, kita. sudah bangkit. Next. Jadi tadi kan kita udah bahas episode berkesan, 5 top 5, beberapa episode-episode yang kita ingat lah secara pribadi. Episode yang paling lu nggak berkesan atau lu paling nggak suka? Paling nggak berkesan dan paling nggak suka. Ya, sambil lu Wah, mikir, gue susah nih. sambil lu mikir, gue mau panggil bala bantuan nih. Para penggemar-penggemar kita yang sudah disiapin di belakang tirai. Wey. 3, 2, 1. And open the door. Close the door apa open the door? Close the door lah kalau jadi. Kenapa sih dia bilang close the door ya? Karena kalau Tutup. pembahasan viral tutup pintu, jangan ada yang dengar. Memang iya. Iya, cuma itu kan dia, bukan kita. Lanjut. Apa ya yang nggak ini? Gua ada satu. Apa? Agak waktu itu agak gila sih. Waktu itu zamannya PayPal, Kominfo, blokir. Itu gua sangat tidak mengenjoy video itu. Karena lu nggak kuasai. Hah? Karena lu nggak Satu kuasai. mungkin gara-gara gua nggak kuasain. 2, kita kan bahasnya ke arah game ya. Akhirnya juga. masuknya jadi kayak gue tuh agak bingung gitu. Sesaat gue juga mikir PayPal, terus game, terus orang-orang yang nyari duit dan sebagainya, terus dikoneksiin ke firman Tuhan. Wah, gimana itu saudara-saudara? itu buat gue kayak agak mentok gue di episode itu. Tapi gue agak lupa juga. Tapi ada beberapa 2 3 kali ya, 2-3 kali video-video yang gue rasa gue juga nggak terlalu gimana juga. Tapi ya sudahlah. Ya sudah lah, udah berlalu. Salah satu yang berkesan buat gue tuh Dear David. Oh, kenapa? Oh, Dear keren David nih. itu berkesan. Karena di situ gue belajar mensintesiskan satu pemikiran lagi soal masalah fantasi seksual gitu. Iya, Dear David. Itu salah satu yang berkesan juga. di David ya. Ha-ha. Oke, nice. Dari 51 2 episode hari ini, gue inget sebelum episode di episode pertama, kedua, ketiga, setelah itu tuh ada pembicaraan soal podcast kita. Atau habis keempat gitu. Ini cerita teman-teman eksklusif nih. Behind the scene. Oke. Ada yang sedang memperdebatkan episode kita tentang keberadaannya atau enggak, topik-topiknya atau gimana, atau pokoknya lagi ngomongin lah. Kita satu tim juga ngomongin gitu. Terus lu ngomong gini. Kok waktu itu juga udah pernah bikin podcast di tempat lain. Kalau lo ingat. Terus waktu itu podcastnya nggak jalan, nggak lanjut lagi. Tapi harusnya dilanjutin, cuma akhirnya nggak dilanjutin. Hello God on Topic, waktu itu lu bilang, kita tuh bisa jalan. Dan Hello God on Topic punya masa depan. Gue masih inget sampai hari ini.
kalimat lu itu, Hello God on Topic punya masa depan. Itu keren banget. Jadi teman-teman ya pasti doanya kita berdoa supaya Hello God on Topic ini bisa terus Tuhan pakai. Amin. Jadi sarana dari perjalanan kita episode 1 sampai 51. Kalau kita looking back, wah keren banget. Dari ruangan kita itu pindah ruangan. Ada masa di mana kita tuh kayak bongkar pasang, teman-teman. Bongkar pasang semua setup, semua setting kita bongkar pasang. Ya ini dia nih. Ini kue lucu banget untuk kita. Gue mau tag boleh nggak? Boleh. Gue mau ambil yang ini. Lu mau yang hitam atau yang kuning? Cheesecake atau putih. coklat? Ini putih. Malaikat. Lanjut. Ya lanjut. Oke teman-teman, ini surprise untuk kita ya, keren banget. BTW sebelum kita tutup episode ini, episode ke-52, which is 1 tahun kita, happy birthday. Satu harapan terakhir. Bukan harapan terakhir ya, satu harapan untuk Hello God on Topic ke depannya. Ini taruh sini aja dulu. Harapan gue untuk Hello God on Topic. Sebenarnya Hello God on Topic itu mewakili sebuah semangat akan sebuah keyakinan, akan berita Injil, keyakinan akan kebenaran yang mengubahkan kita menjadi orang-orang yang hidup di dunia tetapi punya mindset, bukan mindset dunia tapi mindset kerajaan Allah. Mindsetnya kerajaan Kristus gitu. Amin. Sebagai orang-orang yang hidup di dunia, bersosialisasi bersama-sama dengan dunia, tetapi pikiran dan hati kita, karakter kita itu dari Kristus. Amin. Karena kita hidup di dunia, maka kita berhadapan dengan isu dunia. Berhadapan dengan dunia yang berubah, berhadapan dengan fenomena kejadian-kejadian yang terjadi sekeliling kita, berhadapan dengan bukan yang kelihatan tetapi juga yang tidak kelihatan. Dan karena kita hidup di dunia itu, makanya kita perlu untuk mewartakan Kristus bagi perubahan-perubahan dunia itu. Perspektif yang benar. That's why kenapa Hello God on Topic itu berjalan dalam semangat relevan dengan perkembangan dunia. Berjalan dengan semangat mewakili apa yang seharusnya menjadi sikap, karakter, pandangan anak-anak Tuhan di tengah dunia. Karena dunia ini senantiasa berubah, waktu terus berjalan, tidak akan pernah habis perubahan itu, tidak akan pernah habis yang namanya masa depan. Maka Hello God on Topic pun akan terus berada di tengah perubahan, menjadi relevan dengan dasar yang teguh, dan Hello God on Topic akan terus punya masa depan. Amin. Gue jadi mau mengeluarkan harapan, tapi harapan lu udah keren banget, jadi ya udahlah. Ya tentunya harapan gue ya semoga sesimpel teman-teman juga bisa mendapatkan sesuatu dari kita. Oh ya. Sesimpel teman-teman bisa mengenal Tuhan lebih dalam dari kita, dan semoga pada akhirnya jangan sampai kita yang besar, tapi Kristus nama Tuhan yang besar, yang Kristus semakin besar. Semakin besar. Kita makin kecil dong. Aku pengen, nggak apa-apa kok. Gue mau juga sih. Gue pengen kurus. Oke lah kalau gitu. Apakah? Hello God on Topic episode tahun kedua, episode 104. Iya, kita makin kurus. Ikuti terus sampai tahun depan. Oke lah teman-teman, kalau gitu thank you untuk Andre, thank you untuk teman-teman semua. Sekali lagi happy birthday untuk kita, pegang kuenya dong bareng-bareng. Nah, thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic. Jangan lupa follow sosial media kita. Sekali lagi thank you untuk teman-teman for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.